Pokok bahasan kita kali ini yaitu hidup yang dibebaskan dari dosa. Silakan anak-anak dapat memperhatikan penjelasan ibu ini dengan baik, sehingga di akhir pembelajaran nanti ibu minta kalian dapat menyimpulkan pembelajaran yang kita laksanakan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita adalah manusia yang sangat berdosa, dan kita akan terus berbuat dosa karena kita telah dikelilingi dan dibelenggu oleh dosa. Bagaimana, Bu, agar kita dapat lepas dari dosa itu? Hanya dengan menghadirkan Yesus Kristus, mengikut sertakan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yesus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Yesus. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, Ia telah mencurahkan darahnya dan bilur-bilurnya untuk menebus dosa kita. Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah ilustrasi untuk anak-anak agar anak-anak dapat memahami bagaimana dosa itu membelenggu kehidupan manusia. Nah, di sini ibu sudah menyediakan bahannya. Di sini ibu akan memberikan sebuah ilustrasi untuk anak-anak agar anak-anak dapat mengerti bagaimana dosa itu dapat membelenggu kehidupan kita di dunia ini. Nah, di sini ibu telah menyediakan air yang jernih. Anggap saja ini adalah kehidupan kita sejak lahir yang tidak pernah berbuat dosa. Ketika manusia semakin lama hidup di dunia, maka manusia akan hidup dikelilingi oleh dosa. Nah, anggap saja cairan ini adalah dosa manusia. Ketika manusia berbuat dosa semakin banyak, maka dosa itu akan semakin mengikat manusia. Semakin lama kita hidup di dunia, semakin banyak dosa yang kita lakukan. Nah, ini air yang sebenarnya jernih tadi berubah karena dosa kita. Nah, bagaimana caranya agar air ini dapat jernih kembali? Bagaimana agar kehidupan kita dapat dibebaskan oleh dosa? Kita anggap saja ini adalah Yesus Kristus. Kita melihat ini sebagai Yesus yang masuk ke dalam kehidupan kita, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika Yesus benar-benar ada di dalam kehidupan kita? Air ini menjadi jernih kembali. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika Yesus benar ada di dalam kehidupan kita, maka hidup kita bebas dan tidak dibelenggu oleh dosa lagi. Nah, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak mempercayai Yesus Kristus membebaskan kita dari dosa. Jangan kita beranggapan bahwa ketika kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari dosa, kita bisa seenaknya berbuat dosa. Karena kita merasa setelah Yesus telah membebaskan kita dari dosa, jadi kita seenaknya saja berbuat dosa. Tidak. Karena Yesus telah menjamin keselamatan kita, telah menebus kita dari dosa, maka kita harus tetap menjaga kekudusan kita. Kita harus tetap menjaga kehidupan kita dari hal yang tidak baik. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang akhirnya menimbulkan dosa. Tetapi hendaklah kita menjaga kekudusan dan kepercayaan Yesus kepada kita. Nah, di sini apakah anak-anak dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan? Mengerti? Mengerti. Nah, jadi di situ kita tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ilustrasi yang telah Ibu berikan tadi merupakan sebuah gambaran kehidupan kita jika kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Seperti yang Ibu harapkan, anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang telah dijelaskan Ibu. Ibu tadi di awal pembelajaran minta anak-anak dapat menyimpulkan penjelasan pembelajaran kita. Silakan jika ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita, Ibu persilakan. Baik Bu, saya akan mencoba menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati disalibkan. Nah, kenapa dia mati disalibkan itu? Karena dia menebus dosa-dosa manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, jika kita sebagai manusia itu sudah ditebuskan,
Firman Tuhan bilang begini, saat wanita itu datang ke rumah pada saat mereka makan bersama Tuhan Yesus, wanita itu datang dan membasuh Tuhan Yesus itu, membasuh kaki Tuhan Yesus itu, kata Tuhan Yesus kepada wanita itu, jangan berbuat dosa lagi. Itu sangat jelas bagi kita bahwa kita sudah ditebuskan oleh Tuhan Yesus, janganlah kita berbuat dosa lagi. Kita menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Contohnya jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta kepada teman atau orang lain. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan atau dapat saya simpulkan dari materi yang Ibu jelaskan. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Apa yang telah dijelaskan oleh teman kita, Ibu rasa cukup. Benar ya, kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh iri dengki, karena semua itu akan menimbulkan dosa di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu rasa sangat cukup untuk penjelasan mengenai dosa pada pertemuan kita hari ini. Ibu harap kita semua dapat hidup kudus di dalam Tuhan Yesus, karena kita tidak ingin mengecewakan Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita.